Ada pertanyaan kedua Mi dari teman-teman yang sering muncak nih Mi. Ya. Ketika berada di puncak Rinjani tentang waktu sholat subuh. Nah, ketika waktu sholat subuh menurut perhitungan yang ada di aplikasi yang ada di Kemenak itu masih panjang waktu sholat subuhnya. Tapi yang di atas itu yang ketika di puncak itu kadang matahari sudah tinggi. Nah, untuk waktu sholat subuhnya itu kita ngikut waktu Kemenak atau ngikut terbitnya waktu matahari yang ada di sana. Ya, baik. Pada prinsipnya sama dengan perhitungan perjalanan benda-benda langit. Kalau tadi kita berbicara tentang bulan, sekarang kita berbicara tentang waktu-waktu sholat matahari. Jadi waktu-waktu sholat kita itu ditentukan dengan fajar kalau subuh. Fajar itu sebenarnya adalah cahaya dari matahari yang akan terbit. Ya, jadi kalau sudah terang di sebelah timur, itu sudah menunjukkan matahari akan terbit beberapa jam lah. Mungkin 2-3 jam sebelum matahari terbit sudah ada fajar. Apalagi kelihatan mataharinya. Itu bisa jadi sudah lolos. Begini, di mana kita berada, di sana kita lihat mataharinya. Bukan lihat jamnya berarti. Bukan lihat jamnya. Jadi kalau Anda muncak ke Rinjani, kemudian misal ini, jam kita lihat jam 4, tapi matahari sudah kelihatan. Itu sudah ada waktu buat Anda. Walaupun buat yang lain, belum. Sekarang patokannya, kalau seandainya kita berpuasa, kemudian kita ke arah barat naik pesawat. Mataharinya belum tenggelam-tenggelam tuh. Ya belum kita berbuka. Di mana tenggelam matahari, di sana Anda berbuka. Maghribnya juga belum ada, belum kita sholat maghrib. Andai ini, kita sudah ke barat itu udah dengan kecepatan tinggi. Sudah berapa jam kita terbang gitu ke barat. Tapi matahari belum terbenam, ya belumlah kita sholat maghrib. Walaupun jam kita sudah menunjukkan berapa jam sudah kalau kita hitung dari Lombok gitu misalnya. Sehingga di mana kita berada, di sana patokannya, bukan jamnya. Sehingga seandainya di atas puncak Rinjani sudah kelihatan mataharinya, ya silakan Anda sholat. Karena di tempat itu Anda sudah melihat tanda ada waktu. Itu seperti itu. Jadi ini tentang saya nih. Jadi banyak sekali di antara teman-teman itu yang sering cerita ketika muncak Rinjani itu. Jadi mereka itu ketika sudah tinggi matahari baru mereka sholat. Karena patokan mereka ini jam. Nah ketika nanti ada teman-teman seperti kasus yang tadi berarti niat sholatnya itu kodok bukan adaan berarti. Ya kalau sudah lewat. Kalau sudah terbit matahari itu kan berarti sudah lewat waktu subuh. Iya. Nah jadi ingat. Matahari sebenarnya kan tidak tenggelam dan tidak terbit. Iya. Sedangkan yang fenomena tenggelam terbit itu karena berputarnya bumi. Ingat, bumi bentuknya adalah bola. Ketika dia berada di atas gitu, otomatis di bagian bawah itu sudah kelihatan dia. Ketika dia berada di puncak gunung gitu. Jadi otomatis akan kelihatan. Nah ini sebenarnya sebelum dia kelihatan mataharinya sudah ada fajar di luar. Ada cahaya yang kan tersembur keluar di luar. Nah itulah yang kita sebut dengan fajar gitu. Berarti harus teman-teman ini punya ilmu tentang fajar dulu. Iya, ilmu tentang fajar dulu. Baru bisa menentukan waktu sholat. Waktu sholatnya. Yang kedua mungkin pengalaman mereka. Jadi pengalaman yang mereka pakai. Jadi artinya biasanya jam sekian matahari udah kelihatan. Di atas kalau mereka di puncak gitu. Berarti sebelum itu mereka kan sudah tahu. Jam sekian baru kelihatan, jam sekian menit. Kita bisa menggunakan ukuran dari kira-kira dari fajar sampai dengan tenggelam terbit matahari gitu ya. Itu berapa jam? Kalau mungkin sekarang kita mungkin hanya 1,5 jam. Jadi 1,5 jam sebelum terbit matahari sudah ada waktu subuh. Kalau mereka ada di puncak itu.
Itu ya, teman-teman yang sedang muncak. Iya. Makanya jam 6 seperti katanya teman-teman, jam 6 itu pun sudah ada matahari di atas.